Karena apa? Karena kalau orang jauh dari akhlak, mereka meninggalkan akhlak. Ini bukan prediksi ya, bukan ramalan, tapi boleh cek, boleh lihat. Kita sebutin satu-satu, kira-kira di zaman kita terjadi apa kagak? Ini kata ulama, kalau orang meninggalkan yang namanya akhlak, pertama diantaranya istihanah bil hukuk. Orang-orang mempermainkan hak. Karena orang nggak punya akhlak. Yang mempermainkan haknya Allah, berarti dia nggak punya akhlak sama Allah. Ninggalin sholat 5 waktunya, yang dia ninggalin puasa Ramadannya, nggak punya akhlak. Dia nggak belajar akhlak. Kemudian haknya sesama hamba Allah, hak orang tua yang ditinggalkan, dipermainkan oleh anak-anak. Berapa banyak anak-anak yang kurang ajar sampai buat orang tuanya nangis, kecewa, sedih. Haknya anak yang ditinggal sama orang tuanya. Berapa banyak orang tua yang nggak memberikan rasa kasih sayang, peduli hanya dengan urusannya dia, peduli dengan kesenangannya dia. Sampai kemarin ada satu orang, nah baik, anaknya tadinya baik, masya Allah. Cuman apa? Nggak taunya keluar jalur. Kenapa? Diteliti, karena nggak dapat kasih sayang orang tuanya. Makanya mohon maaf, biar hal-hal yang simpel yang diajarin sama Rasulullah SAW, yang diajarin sama ulama, para pewaris Rasulullah, sama orang soleh, itu punya rahasia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala yang tanpa kita sadari. Contoh, kita pengen anak kita soleh, anak kita taat, anak kita patuh, anak kita bakti, anak kita hormat. Ajarin anak kita cium tangan, mulai dari yang kecil ya cium tangan, simple. Memang cium tangan itu simple, nggak kelihatan. Tapi kalau anak patuh, hormat sama orang tua, cium tangan. Mau sekolah cium tangan, mau pergi kemana cium tangan. Itu anak akan jadi anak yang soleh, berbakti. Itu sir, rahasia Allah, kita nggak tahu. Orang soleh nggak pernah ngomong sama anaknya, kamu hormatin saya, nggak ngajarin begitu. Tapi simple aja. Dengan itu anak udah cium tangan aja, itu pendidikan, lisanul halnya tuh. Sama kayak orang tua ke anak yang punya rahmat, punya kasih sayang. Rasulullah ngajarin kita nyium cucu, nyium anak, kita peluk anak. Rasulullah dulu cium cucunya Al-Hasan wal Husain dari masih kecilnya. Rasulullah SAW peluk, sampai kadang-kadang Sayyidina Hasan tidur di dadanya Rasulullah, sampai ngompol di dadanya Rasulullah. Sampai Sayyidina Anas bin Malik pernah mau ngangkat Sayyidina Hasan dari dadanya Rasulullah. Kata Rasulullah, la amma tadri man ada ibni hadza faqad adani. Jangan diangkat. Kamu tahu nggak siapa yang nyakitin cucu saya nih? Nyakitin saya, kata Rasulullah. Yang nyakitin cucu saya, nyakitin saya. Makanya kita nggak boleh nyakitin cucunya Rasulullah SAW. Nggak boleh seperti itu. Kemudian dari situ akhlak tuh, walaupun cuma dipeluk, dicium. Ini anak nih, masya Allah, saya lihat kemarin, ini anak baik, soleh. Tapi keluar jalur. Kenapa sekarang keluar jalur? Karena orang tuanya meninggal, yang satu nggak ngurusin dia, dia diurusin sama orang lain. Ternyata nggak pernah dapat ciuman orang tua, nggak pernah dapat pelukan orang tua. Yang ngurusin dia nggak pernah meluk dia, cuma ngurusin dia. Ini masalah terjadi loh. Karena apa? Kurang kasih sayang. Sehingga ini anak jadi keluar jalur. Haknya nggak terpenuhi. Coba lihat orang-orang soleh dulu, masya Allah. Kita punya guru Al Habib Umar, guru mulia luar biasa. Beliau gimana nggak? Anaknya banyak. Uang ngurusin pesantren, ngurusin majelisnya, ngurusin dakwahnya, ngurusin umat, ngurusin Hadramut, ngurusin semuanya. Orang hampir sedunia ngeluhnya sama beliau. Ada apa aja baliknya ke beliau. Tapi nggak pernah lupa hak anak. Sibuk. Kita kadang-kadang sesibuk-sibuknya kita sibuk apa sih? Sama anak aja kita lupa. Wal Habib Umar sampai dalam zikirnya, wiridnya, anaknya datang tuh yang kecilan, yang masih belajar, datang ke Habib Umar, dibuka bukunya tuh. Dia lagi, Habib Umar lagi benerin tuh. Bahasa kitanya lagi ngerjain PR dari gurunya, gurunya langsung orang tuanya tuh dididik, nggak dilepas, haknya anak. Sampai kita pernah menjadi saksi ketika salah satu anaknya balik, disuruh bangun, diundang tamu-tamu tuh di Hadramut, diundang tamu-tamu hadir, diundang makan. Tuh adat istiadat orang Hadramut, kalau punya anak balik itu pasti ngundang tamu. Dah selesai makan tamu-tamu, disuruh bangun anaknya yang balik. Fulan, bangun anakku. Ngomong dah orang tuanya di situ, kamu anakku. Kamu telah dilahirkan oleh istriku, aku merawatmu, aku memberi nafkah untukmu, aku mendidikmu, aku mengajarkanmu. Terus sampai dia bilang, sekarang kamu sudah balik, kamu sudah punya tanggung jawab sendiri. Apa yang kamu lakukan, kamu akan diperhitungkan oleh Allah. Sehingga anak itu langsung segen, merasa dirinya punya tanggung jawab. Ya kita mohon maaf, di zaman kita sekarang orang tua anaknya balik dia kagak tahu. Anaknya balik dia kagak tahu, walau dia ngajarin. Kadang-kadang huruf hijaiyah aja nggak mau diajarin. Udah taruh aja deh di TK Al-Quran, udah taruh di TPA. Padahal
manfaat paling terbesar kalau kita ngajarin anak kita huruf hijaiyah. Itu anak kita baca ngaji Quran sampai dia tua karena kita yang ngajarin huruf hijaiyahnya, terhitung pahalanya buat kita. Tapi mohon maaf, yang ngasih buat guru, ya mohon maaf, bukan saya ngejelekin guru atau nyandarin ke guru yang jelek, bukan. Guru udah benar, tugasnya udah benar, karena kita nyelalai, guru udah jalanin. Tapi kita kayak ngasih pahala buat tuh guru. Tuh guru yang ngajarin alif ba ta anak kita, itu guru bakal dapat pahala setiap anak kita ngaji sampai anak kita mati. Tuh luar biasa. Kan kita nggak sadar. Ya kalau mau pelajaran yang lain silakan, kita kasih urusan huruf tulang nih, alif ba ta za, kita yang mestinya ngajar orang tuanya. Orang-orang soleh para salaf dulu sebelum dia sekolahin anaknya diajarin di rumahnya dulu, sekolahnya di rumah. Makanya ada kaidah al-ummah madrasatul ula lil walad. Ibu sekolah pertama untuk anak, ya ibu yang ngajarin alif ba ta. Ya gampang, beliin dah tuh kertas. Beliin aja kertas, pajang di rumah, suruh belajar tuh alif a ba ta. Udah lama-lama bisa. Dia bisa, dia ngerti. Tuh tiap dia ngaji baca Quran, kita dapat pahala. Tuh haknya anak. Dan hak suami yang dipermainkan istri, hak istri dipermainkan oleh suami. Jadi kalau orang udah melepaskan pakaian akhlak, begitu orang mempermainkan hak tetangga, hak kerabat, semuanya. Makanya jangan sampai kita lepas pakaian akhlak.